siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Miss Sulistia Aulia selaku Kepala TK Friends. Kepada Miss Sulis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Miss Yeli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya tersebut kita masih bisa bertemu di Zoom pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sekolah Friend, kemudian Komite TK Friend, Miss Yanti, sebagai narasumber pada pagi hari ini, Ayah dan Bunda yang telah hadir juga pada Zoom pagi ini, dan kemudian Miss dan Mister TKB atau TK Friends yang saya banggakan selalu. Oke, mungkin di sini Ayah dan Bunda sudah ada yang tahu apa yang perlu saja dipersiapkan mulai dari menentukan sekolah yang tepat ya untuk Ananda. Mungkin di sini juga ada Ayah dan Bunda yang masih bingung kira-kira menentukan sekolah yang tepat untuk Ananda di mana atau apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman TKB memasuki jenjang sekolah dasar nanti. Baik, semoga dengan adanya parenting kali ini memberikan bekal kepada kita semua untuk mempersiapkan, sama-sama mempersiapkan ya untuk Ananda TKB baik di sekolah maupun di rumah nanti. Baik, mungkin langsung saja ya Miss ya, kita sama-sama dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Miss Yanti. Semoga nantinya apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, kami selalu berdoa untuk teman-teman TKB. Semoga Allah selalu jadikan teman-teman TKB anak yang soleh, mandiri, cerdas, dan berkarakter. Amin. Baik, saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Sulis untuk sambutannya. Sama-sama Miss ya. Ya, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pagi hari ini oleh Miss Sri Damayanti, MC Psikolog. Kepada Miss Yanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Miss Yeli, izin nanti share hostnya berikan ke saya ya Miss ya. Siap Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa ketemu lagi ya. Meski melalui Zoom, kita belajar lagi, silaturahmi lagi. Terima kasih buat kepala sekolah ya, Miss Sulis, buat guru, buat Miss dan Mister, buat staff di TK Friends. Untuk komite, terima kasih sudah bergabung. Korlas juga terima kasih banyak Bunda Malik dan teman-teman Korlas ya. Untuk orang tua murid TK Friends, terutama di TKB ya. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita bisa bertemu, belajar lagi, mempersiapkan ke sekolah dasar. Ya, kita lanjut ke materi, kita lanjut ke pemaparan materi. Lagi ini cerah semuanya, semangat semuanya. Jadi materi yang disampaikan bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini masih bingung mencari sekolah
atau persiapan apa yang harus dilakukan, dan yang masih ragu-ragu nih mau mendaftar di tahun ini atau tahun depan gitu kan, di tahun ajaran depan, atau memang mau memasukkan sekolah kemana, setidaknya kita sekolah memberikan bekal kepada ayah dan bunda. Oke, saya mau share materi dulu. Oke, sudah Miss Yeli ya? Oke. Ya. Ada persiapan masuk sekolah dasar yang sering terlupakan, yang memang fokusnya langsung karena usianya udah 6 tahun, atau memang kemampuan membacanya udah oke, tapi ada beberapa perkembangan lain yang memang belum sesuai gitu, atau memang terkadang kita memenuhi tuntutan harapan lingkungan yang kok 6 tahun belum masuk SD gitu kan. Jadi dari keluarga, dari kerabat, dari saudara atau dari tetangga yang akhirnya termotivasi nih pengen banget buru-buru masukin anaknya masuk sekolah gitu. Tapi banyak banget persiapan yang sering banget kita lupakan. Ya, kita kembali dulu ke aturan Permendikbud ya, nomor 14 tahun 2018. Dari pengertian kematangan sendiri, kematangan sekolah kan untuk mencapai titik kulminasi setiap masuk sekolah dasar itu di usia 7 tahun. Sesuai dengan aturan dari Permendikbud sendiri di nomor 14 tahun 2018. Untuk masuk sekolah dasar memang di usia 7 tahun, dan ada syarat minimum. Syarat minimumnya itu usia 6 tahun, tapi pada saat 1 Juli tahun ajaran berjalan. Berarti nanti pada tahun 2023 minimal anak atau peserta didik usianya minimal 6 tahun. Tapi kembali kebijakan sekolah, setiap sekolah ada untuk screening tahapan awal usia, karena memang kuota yang banyak, peminat banyak tapi kuota terbatas. Akhirnya ada beberapa sekolah yang memang 6 tahun 3 bulan atau 6 tahun setengah atau minimal 6 tahun untuk tahapan screening usia di awal. Ya, kalau usia 7 tahun masuk ke sekolah negeri itu biasanya tahapan syarat yang utama. Kalau di swasta 6 tahun itu syarat minimal di 1 Juli tahun ajaran berjalan. Tapi terkadang banyak beberapa orang tua nih yang masuk di beberapa sekolah atau yang di saya supervisi sebagai psikolog sekolah tuh, Miss kurang 1 bulan gitu. Bisa ya Miss gitu. Kita kembalikan lagi ke acuan ini gitu. Kita kembali lagi ke acuan dari Permendikbud nomor 14 tahun 2018 bahwa minimal itu di 6 tahun ya. Kalau kurang, syaratnya seperti apa? Bahkan ada syarat kemudian 6 tahun harus ada rekomendasi dari psikolog. Lalu ada tahapan persyaratan kedua, mengikuti tes kematangan sekolah. Pasti setiap sekolah ada observasi dengan psikolog, melakukan tes kematangan sekolah. Dan ini syarat screening yang dilakukan hampir di sebagian besar sekolah swasta. Kalau masuk di sekolah negeri, biasanya usianya dimulai di usia 7 tahun. Sekolah negeri pun menerima di usia 6 tahun, syarat seperti tadi, orang tua melakukan tes secara individu dengan psikolog. Ya, itu bisa dilakukan dan melampirkan hasil kematangan sekolah jika memang ingin masuk ke sekolah negeri. Oke, selanjutnya kita balik ke persiapan masuk sekolah ya, dari undang tadi, syarat dari persyaratan tadi. Anak yang sukses di sekolah, harapan kita semua, ini harapan orang tua semua ya. Sekolah bisa dibantu dengan mute dulu. Sudah Miss Yeli? Sudah ya? Oke, sip. Terima kasih, Miss Yeli. Yang pertama, kita berharap Ananda atau anak kita bisa mengikuti pelajaran. Lalu mandiri, punya inisiatif dan bertanggung jawab, mau mengerjakan PR tanpa diminta, mau belajar tanpa disuruh, dan disiplin. Anak percaya diri, tidak malu, dan punya banyak teman. Ini harapan kita semua. Ini biasa terlihat dari tes kematangan sekolah pada saat masuk sekolah. Tapi kebanyakan orang tua lebih banyak anak punya beda loh antara kesiapan sekolah dengan kematangan sekolah. Kalau kesiapan sekolah ini biasa orang tua yang mempersiapkan. Oke, secara kognitif dia oke, dia mampu membaca,
lalu melihat bahwa dia punya rasa ingin tahu yang besar, tapi belum bisa lepas dari orang tua. Ya kan, akhirnya orang tua memaksakan anak tersebut untuk masuk sekolah dasar karena melihat secara kognitifnya baik. Nah, ini disebut dengan kesiapan sekolah nih, kayak orang tua mempersiapkan sebenarnya anak ini belum matang untuk sekolah. Ya, itu perbedaan antara kesiapan sekolah dengan kematangan sekolah. Kalau kematangan sekolah murni dalam diri si anak, yang prosesnya itu nggak langsung. Prosesnya nggak langsung, yang dimulai dari usia 2 tahun sampai 5 tahun dari proses latihan, dari proses pembiasaan setiap hari. Jadi mempersiapkan sekolah atau kematangan sekolah anak itu nggak langsung pada saat di TKB. Enggak. Ini ada beberapa yang memang harus dilakukan tahapannya di usia 2 tahun. Hasilnya kalau ngedadak ini mempersiapkan hanya kemampuan akademik aja, anak kebanyakan bisa membaca, ya, paham isi bacaan tapi bukan sekedar hafal. Jadi hanya paham, hanya bisa baca aja tapi nggak paham isi bacaan. Terus hasilnya biasanya anak yang belum matang sekolah itu bisa nulis tapi nggak kuat nulis, jadi cepat lelah. Ya, terus lalu hanya sekadar menghitung tapi nggak paham konsep matematika dasar. Nah, seperti ini nih, mempersiapkan kemampuan akademik Ananda. Oke, targetnya kita pengen punya mengasah kemandirian anak sejak dini ya, mengasah minat baca, punya kosakata yang banyak, mengasah pemahaman bacaan, mengenal warna dan mengenal bentuk. Oke, target sebelum mempersiapkan anak untuk membaca, saya berharap kerjasama dengan orang tua, anak paham warna secara konsisten dulu, Bunda. Ya, mengenal warna secara konsisten, terutama warna pokok, lalu anak mengenal bentuk secara konsisten. Jangan dulu lompat ke huruf, akan berat. Biasanya ini temuan nih sekarang, banyak anak-anak yang kelas 3, bahkan SMP, saya mendapati ada anak-anak yang memang kesulitan membaca, akhirnya dirujuk, ternyata untuk warna, bentuk, posisi pun mereka belum konsisten. Jadi baiknya kita melatih untuk persiapan membacanya itu, mengenal warna secara konsisten, lalu mengenal bentuk secara konsisten. Bentuknya yang warna 3 warna pokok sudah cukup sebenarnya ya. Kalau warna kayak ungu atau pink itu stimulasi yang memang kita berikan lebih. Tapi 3 warna yang sudah konsisten. Ditambah mungkin hitam, putih ya. Lalu apalagi untuk mengasah keterampilan membaca anak sejak dini. Saya minta orang tua juga untuk anak mampu memahami letak atas, letak bawah, letak kanan dan kiri. Banyak juga Ananda yang memang belum bisa membedakan antara kanan dan kiri. Ya, berarti di usia kecil hindari untuk mengenalkan anak untuk mana tangan baik dan mana yang tangan tidak baik ketika memberikan. Sebaiknya berikan tangan kanan, bersalaman dengan tangan kanan. Lalu ini stimulasi-stimulasi harian loh, yang hampir sebagian besar terskip sama orang tua karena memang terbiasa menyebutkan dengan tangan baik ya berikannya gitu. Jadi jauh lebih baik dari usia dini, anak sudah memahami mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Ya, itu juga salah satu indikator anak yang punya kesulitan membaca, itu sulit membedakan kanan dan kiri. Jika memang ini sudah dikuasai, berarti Ananda punya kesiapan untuk membaca. Ya, sudah paham letak atas, bawah, kanan, kiri, sudah mengenal pola. Lalu sudah mampu melakukan konstruksi, coba Bunda amati ketika dia bermain puzzle atau misalkan Lego, dia bermainnya sudah membentuk konstruksi kayak bangunan, tidak hanya baris saja gitu kan. Lalu anak juga sudah paham urutan. Urutan yang pertama, urutan tengah, urutan terakhir, urutan awal, itu anak sudah paham. Ya. Jadi ini dulu nih yang dikuatkan sebelum ke kemampuan membaca. Ya, ini untuk kemampuan membaca. Saya minta PR-nya anak hafal warna secara konsisten, lalu anak hafal bentuk secara konsisten. Konsisten ini maksudnya nggak hanya di kertas aja warnanya. Warna merah ini di kertas, tapi di baju dia bisa. Lalu di gelas dia bisa menyebutkan warnanya. Lalu di tekstur yang lembut atau kasar dengan warna merah dia bisa.
Kalau bentuk misalkan lingkaran, dibentuk lingkaran dia bisa melihat jam berbentuk lingkaran, dia mampu melihat bahwa itu bentuk dasarnya lingkaran. Kotak misalkan televisi atau persegi panjang, lalu melihat bentuk kotak. Nah itu konsisten. Jadi di semua media dia mampu menguasai. Karena ada anak temuan dengan gangguan persepsi, ini baru bulan kemarin kelas 1 SD, intelektualnya tinggi banget, bagus. Kemampuan membacanya memang masih terbilang rendah dibanding teman-teman yang lain. Dia kesulitan membedakan huruf B dan D, 6 dan 9. Lalu saya melakukan pemeriksaan tes intelijensi amat sangat tinggi, 143. Ternyata ada verbal score dan performance score yang poinnya berbeda, mengindikasikan anak tersebut mengalami gangguan persepsi. Akhirnya di buku bacaan nih, buku membaca yang satu, dia bisa baca, tapi walaupun isiannya sama, saya tulis tangan, di kertas yang lain atau warna yang lain dia sulit untuk membaca. Ya, jadi padahal tulisannya sama nih. Saya beli buku, tapi yang satu di buku polos yang berwarna, yang satu di buku bacaan gambar nih. Jadi anak tersebut kesulitan untuk membaca. Nah, maksud dari anak konsisten mengenal huruf, warna, bentuk itu di semua media, ya, supaya indikasi mengarah ke gangguan persepsi itu tidak ada, ya. Jadi ini dulu saya minta bekal kepada orang tua untuk cek lagi ya anaknya di semua media, paham sama warna, paham sama bentuk atas bawah pola. Oke, lalu paham urutan. Ini urutan mobil, urutan ke-1 mana, urutan kedua mana, urutan ketiga, urutan terakhir, urutan 6. Jadi misalkan ayah bunda sedang berdiri sama Ananda, yang berdiri di tengah mana gitu Anandanya. Karena sebenarnya indikator-indikator ini ada di tes kematangan sekolah pada saat nanti Ananda masuk sekolah. Contoh di salah satu subtes kematangan sekolah, kita mau bertamasya, ada deretan bis. Miss Yanti minta teman-teman untuk mencoret bis yang kedua. Lalu misalkan ada anak-anak sedang bermain musik. Miss Yanti minta teman-teman mencoret anak yang berdiri di tengah atau berdiri di pertama dan terakhir. Dan ini pun sebenarnya aplikasi bentuk sehari-hari guru ketika teman-teman boleh berdiri yang depan ya. Yang kedua, yang belum tertib di barisan yang terakhir. Itu kan sering banget nih. Kalau anak ini mengikuti arahan kelas, pasti pada saat melakukan proses tes kematangan sekolah, anak nih paham nih. Karena secara sehari-hari, guru sering banget menyebutkan, urutan yang pertama siapa, yang belum tertib, yang sudah tertib, yang sudah oke dapat urutan yang pertama. Itu guru sehari-hari terkait warna. Oke, teman-teman boleh duduk di atas, boleh yang di bawah, boleh di sebelah kiri. Itu juga hari-hari. Jika memang anak ini mengikuti arahan kelas, pasti mampu menguasai dasar dari keterampilan membaca. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke dasar kemampuan menulis. Pasti ini keluhan banyak banget yang orang tua sering banget sampaikan bahwa kerap kali anak tuh bisa menulis tapi tulisannya besar-besar atau memang memegang pensilnya juga enggak tripod atau kurang benar, ya kan? Lalu cenderung tebal atau misalkan tekanannya juga cukup tinggi gitu kan. Lalu anak itu mudah sekali untuk cepat lelah. Sebenarnya anak ini nggak capek ya, bukan malas. Itu karena apa? Karena kita langsung digas di area langsung paper pensilnya. Langsung ke pegang pensilnya tanpa dilatih untuk aktivitas motorik halus. Ya. Makanya kenapa di TK lebih banyak bermain Play-Doh, meronce, menggunting, menempel, bermain puzzle, menggambar, mewarnai, menebalkan. Ini tujuannya untuk pondasi di area menulis. Supaya nanti pada aktivitas di sekolah dasar, anak punya kekuatan. Nggak mudah lelah tulisannya. Jadi kayak aktivitas lalu selain aktivitas ini di kelas, keseharian makan sendiri pun itu salah satu stimulasi yang sangat luar biasa untuk kemampuan menulis. Pegang sendok itu sama seperti dengan pegang pensil.
Buka kancing baju sama seperti pegang pensil, areanya tripod 3 tangan ini sehingga pegang pensilnya tidak seperti ini. Lalu buka tutup botol. Terkadang kita orang tua sering banget ngambil alih. Jadi anak baru buka botol susah gitu, langsung diambil alih gitu kan. Karena kelamaan nggak sabar, langsung dibukain. Sebenarnya itu stimulasi-stimulasi alamiah untuk menguatkan Ananda persiapan menulis. Jadi baiknya dikuatkan dulu fondasinya. Ya kebanyakan kan kita langsung menulis aja, belajar nulis di Bimba dan segala macam, tapi fondasinya ini tidak ada. Ya kebayang kita bangun rumah, kita udah sibuk beli interiornya, barang-barangnya, ya pajangannya mana yang bagus, tapi fondasinya nih nggak dipikirin baik-baik, sehingga ketika kondisi rumah itu ya seperti ada hujan atau ada badai atau apa nggak terlalu kuat, itu seperti itu kurang lebih gambaran bekal-bekal dari persiapan masuk sekolah yang sering banget kita lupain. Kita langsung poin ke membaca, kita langsung poin ke pegang pensil, kita langsung tracing dan segala macam tanpa diperkuat dengan dasar pondasi dari kemampuan menulis. Dampaknya apa? Biasanya nanti ya, biasanya kalau kondisinya kayak digas seperti itu, biasanya Ananda hanya bisa baca, bisa nulis, bisa hitung, tapi kurang minat buat baca, buat nulis. Lalu sering mengeluh capek saat nulis. Belum ada inisiatif dan bertanggung jawab untuk menuntaskan tugas. Saya juga dapat keluhan dari beberapa guru SMP, kenapa sih anak-anak sekarang tuh tulisannya besar-besar, Miss Yanti? Karena memang udah masuk generasi natif, sudah mengenal teknologi, aktivitas motorik halusnya kurang. Mungkin kalau zaman saya itu permainan tradisional ya, mungkin kalaupun sekolah TK saya mungkin nggak terlalu lama, tapi kita aktivitas motorik halusnya. Bahkan sayuran-sayuran orang tua aja ditungguin buat dibikin potek-potek kalung atau mainan gitu kan, bermain congklak, aktivitas motorik halusnya kuat banget dalam bentuk permainan sehari-hari. Anak-anak sekarang langsung dengan handphone, ininya tidak terasah, klak-klik, jadi penulisannya juga besar-besar. Ini yang menyebabkan anak-anak sekarang tulisannya besar-besar karena pondasi untuk aktivitas menulisnya terbatas. Ditambah orang tua sekarang kalau di sekolah TK juga pengen, Miss, ajarin buat baca ya, nulis ya. Mungkin kalau TK Friend kita lebih banyak menguatkan pondasinya. Terlepas orang tua mau memberikan stimulasi di Bimba atau les private nggak masalah, tapi tetap fokus utama di TK Friend untuk menguatkan fondasi kesiapan menulis dan membaca dengan berbagai bentuk permainan, baik dari permainan sentra yang sangat saat ini nih main pipet, masukin air ke dalam botol kecil, ya kan? Itu sama seperti pegang pensil. Lalu di area outbound kekuatan tangan untuk pegang tali. Lalu bermain congklak untuk aktivitas menjumput. Itu hal-hal seperti ini yang dilakukan. Mungkin semoga saya berharap dengan orang tua sudah masukkan anak ke Friend yang memang kita tidak konvensional, yang selalu dikuatkan dengan aktivitas menulis dan berhitung langsung seperti beberapa mungkin TK konvensional yang lain. Untuk di Friend kita fokus ke persiapan untuk kekuatan motorik halus. Ya, yang tadi di awal sudah disampaikan bahwa kematangan sekolah itu nggak berjalan langsung dapat, ada proses, nggak langsung muncul begitu aja. Ada proses panjang sejak usia dini, akhirnya mulai kemandirian, kesempatan untuk memilih. Dari mana prosesnya itu? Dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Ada tahap perkembangan Erikson bahwa kebutuhan rasa aman terpenuhi. Ya, kebutuhan rasa aman terpenuhi, anak mendapatkan selain kasih sayang, makanan, tidak hanya fokus di makanan dan minuman, tapi punya kelekatan dengan orang tua.
Rasa aman sehingga dia setiap ketemu orang baru dan lingkungan baru juga merasa aman karena kelekatannya juga cukup dari lingkungan orang tuanya. Lalu yang kedua, anak banyak diberikan kesempatan untuk bermain, duduk, berjalan, eksplor. Ada salah satu sekolah, setiap ada misal satu anak keluhan dari guru, Miss, kenapa ya setiap dipanggil namanya dia seperti mau muntah, seperti khawatir gitu kan, seperti takut. Ada saya ketemu orang tuanya, ternyata memang di usia 2 tahun sampai 3 tahun, bahkan dari awal lahir pun orang tuanya amat sangat khawatir jika anak ini bersentuhan dengan dengan orang lain, takut untuk dicium, kekhawatiran cukup tinggi, akhirnya menyampaikan seperti itu. Jadi secara tidak langsung anak tidak diberikan kesempatan untuk eksplorasi. Ada selalu takut, akhirnya ragu-ragu, terus khawatir salah. Ya, jadi di usia 1 tahun, 2 tahun anak eksplorasi, bermain, duduk, berjalan, mereka mencoba banyak hal, itu juga salah satu bentuk stimulasi kematangan sekolah. Lalu ada inisiatif ya, anak punya di usia 3 tahun sampai 5 tahun saat ini di usia TK. Sudah banyak melakukan, jadi ketika dia tidak berhasil, jadi terus dimotivasi gitu kan. Jangan ketika kayak di kalau mungkin kalau di sekolah kalau guru anak pasang puzzle ya, kebanyakan mungkin kalau orang tua salah pasangnya gitu. Mungkin kalau guru coba putar, arahkan ke sebelah kiri, geser gitu. Kalau anak baru pasang kan guru orang tua tuh kadang salah yang ini nih gitu kan. Yang ini cara pasangnya karena anak mau mencoba, orang tua udah langsung bilang salah gitu. Jadi kalau guru kan yang ini, terus ketika dia gagal kita coba lagi besok gitu kan, atau memang belum bisa, teman-teman sudah hebat, sudah melakukan satu step ini berhasil, step yang ini besok. Nah seperti itu. Jadi ada respon yang baik dari lingkungan sehingga anak nggak punya rasa bersalah ketika gagal. Jadi dia terus mau mencoba dan mengembangkan inisiatifnya. Nah, itu ada dasar-dasar dari yang kemandirian ini nggak datang begitu aja. Ada proses yang harus dilalui dari usia 0 bulan. Karena ada juga berpengaruh anak-anak yang belum siap sekolah, temuan, karena memang anak ini di usia 1 sampai 3 tahun, saya ingat banget orang tuanya harus bekerja melanjutkan studi S3, jadi dia dititip oleh neneknya. Sehingga berpengaruh kepada kematangannya. Kelekatannya juga kurang, jadi pengaruh, jadi setiap ketemu orang khawatirnya terlalu tinggi, dia selalu panik karena memang di aktivitas untuk ketemu banyak orangnya juga terbatas karena dengan nenek ya, jadi kan orang tuanya juga sibuk, itu juga berpengaruh terhadap tahapan perkembangan Ananda. Oke, saya berharap kita semua banyak memberikan stimulasi tanpa perlu ngegas. Dengan cara apa stimulasinya? Dasar bagaimanapun anak yang digas dengan kalistung nggak akan mencapai tahapan perkembangan yang optimal, ya. Jadi utamakan untuk melakukan aktivitas motorik kasar minimal setiap hari harus ada, entah olahraga, lempar tangkap bola, lompat trampolin. Jadi nggak hanya melulu untuk fokus pada belajar duduk diam membaca pegang pensil, tapi ada aktivitas motorik kasar minimal 30 menit setiap hari. Mungkin di sekolah alhamdulillah sudah terbantu motorik kasar. Ya. Tapi kalau bisa lebih maksimal di rumah pun bisa melakukan aktivitas motorik kasar. Karena penting banget supaya anak nggak sering tantrum, nggak mudah meledak karena tersalurkan emosinya. Ada aktivitas motorik kasar yang dilakukan setiap hari. Nggak melulu di handphone, PS, atau YouTube, jadi aktivitas motorik kasarnya kurang. Ya, lanjut lagi ke olahraga, ya relaksasi sama hubungan tadi, olahraga itu penting ya karena pembentukan bagian otak yang berhubungan dengan belajar dan daya ingat. Aktivitas motorik kasar itu amat sangat penting. Ya selanjutnya kapan nih anak siap sekolah? Bukan usia yang menentukan ya, walaupun memang ada aturan, tapi bukan usia yang menentukan. Kita harus cek beberapa indikator dari kematangan sekolah, akhirnya anak siap sekolah.
Cek Bunda, jam tidur malam dan bangun sudah sesuai dengan rutinitas sekolahnya. Anak sudah mudah untuk tidur dan bangun pagi setiap hari dengan rutinitas sekolahnya. Cek kembali keseimbangan dan koordinasi fisik yang baik. Anak tidak mudah sering terjatuh, tersandung, dan banyak menabrak. Kalau ini masih ada, berarti sistem sensorisnya masih belum berkembang optimal. Ya, sering kesandung, sering jatuh, sering menabrak, kondisi fisiknya belum baik. Jadi ini harus banyak dilakukan aktivitas sensori integrasi. Lalu anak sudah lancar bicara dengan pengucapan yang jelas, artikulasinya dan bermakna. Sudah menguasai banyak kata, lalu sudah mampu mengikuti instruksi, paham dan sudah mengikuti arahan kelas. Karena ada beberapa anak-anak yang masih senang banget muter, berjalan, berkeliling, belum mengikuti arahan kelas, belum mampu menyimak cerita. Ada anak juga yang memang belum bisa duduk tenang. Dia mampu menuntaskan tugas ketika diberikan oleh guru kelasnya, tidak cepat beralih, lalu mampu menceritakan kembali isi cerita. Oke, saya mau kasih rumus fokus tentang usia fokus. Banyak orang tua yang Miss Yanti anak saya nggak fokus. Biasa saya tanya dulu usianya. Rumus fokus itu usia anak dikali 2/5. Kalau usia anak 6 tahun, 6 dikali 2, 12, 6 dikali 5 itu 30. Berarti di usia 6 tahun, 12 sampai 30 menit dia mampu bertahan, itu sudah sesuai dengan rentang fokusnya. Jadi di usia KBB pengen banget anak bertahan di 30 menit, nggak mungkin. Karena dari rumus fokusnya aja, kalau usia 3 tahun, 2 kali 2, 4, 2 kali 5, 10. Dia mampu bertahan 10 menit, itu sudah luar biasa kalau di usia 2 tahun, 3 tahun. Jadi ada waktu-waktu rentang fokusnya, jadi nggak melulu 1 jam, Kak. Ananda di usia 6 tahun mampu bertahan di waktu 12 menit sampai 30 menit itu sudah cukup. Apalagi yang TKA nih gitu kan, persiapannya oke banget nih. Lalu indikator apa lagi yang tadi saya di awal, paham bentuk ya, paham warna, paham letak, paham urutan, paham pola, ukuran itu hanya besar kecil saja sudah cukup. Konsep huruf, kata, dan kalimat, lalu ada konsep waktu. Konsep waktu itu minimal mengenal pagi, tadi siang, dan malam itu sudah cukup. Terkadang guru suka tanya tuh, tadi diantar siapa? Ada kegiatan morning talk untuk menanyakan kegiatan kemarin di hari Sabtu dan hari Minggu. Enggak tuh kita nanya detail jam berapa pergi ke hotelnya, pulang jam berapa, enggak. Kita secara general kemarin, atau tadi pagi, atau tadi malam. Anak sudah paham konsep waktu. Sudah bisa menyebutkan namanya, usianya. Sudah bisa menulis namanya sendiri. Ya. Sudah memegang pensil dengan benar, lalu sudah mau melakukan aktivitas motorik halus, tidak mengeluh capek, tuntas dan berkualitas. Aktivitas motoriknya mewarnai, menggunting, melipat, menempel, dan bermain Play-Doh itu sudah oke. Lalu ada indikator lain, tidak menangis saat berpisah dengan ayah dan bunda. Ya, ini juga menjadi salah satu indikator. Lalu tidak mudah menangis saat ia kecewa. Dapat membedakan fantasi dan kenyataan, tidak mudah menangis, tidak berhasil juga dia bisa diberikan motivasi lagi dan mampu bersikap wajar ketika gagal, dimotivasi sama guru lagi, akhirnya dia mau mengikuti arahan kelas lagi. Dia nggak takut untuk terlibat aktivitas kelas, tidak memukul, menendang, mengganggu, atau membuat teman dan orang lain terluka. Lalu bersedia minta maaf, karena banyak banget nih Ananda yang memang minta maaf juga belum mau.
ya. Dia tidak malu berlebihan, tidak memaksa sesuatu dengan merengek atau mengamuk. Saya berharap TKB Ananda di sini sudah ketika menginginkan sesuatu sudah bicara, tidak sering tampak melamun atau bengong gitu kan, karena banyak juga ada anak-anak yang TKB yang ada keluhan dari Miss kok masih suka bengong ya Miss gitu, masih akhirnya saya memberikan instruksi berulang gitu. Coba lihat indikator yang lain. Oh ternyata benar dengan kemampuan kognitif yang lain juga masih kurang. Itu biasa berkaitan, ada kognitif lain yang memang juga belum sesuai. Lalu dia senang banget bermain dengan teman-temannya, mudah bergabung dengan kelompok, bersedia bekerja sama dengan teman-temannya, menunggu giliran, berbagi mainan juga oke, sudah ya, memahami aturan, mampu menuntaskan tugas harian seperti makan sendiri, mampu muncul rasa tanggung jawab, membuang sampah minimal tempat, membereskan mainannya. Nah, di sini orang tua bisa cek beberapa indikator untuk kesiapan sekolah yang sudah dibagikan oleh guru kelas. Nggak perlu dikumpulin, tapi minimal ini untuk memperkuat berapa persentase dari orang tua melihat anaknya siap sekolah atau belum. Ada makan sendiri, ada mandi sendiri, aktif secara fisik yang nggak hanya diam saja. Orang tua bisa melihat sejauh mana indikator ini membantu orang tua untuk menyiapkan Ananda masuk sekolah dasar. Oh, yang kurang di mana? Bisa dilatih sampai di tahun ajaran depan. Berjalannya misalkan belum seimbang berlari, lalu masih belum bisa nyaman, ketemu tempat baru dan lingkungan baru. Kalau misalkan indikator ini berhubungan dengan sekolah, ayah dan bunda boleh silahkan tanya ke gurunya. Ya, silahkan boleh tanya ke guru indikator yang muncul di sekolah. Ayah bunda bisa melihat indikator yang memang muncul di area rumah. Dicek bantuan. Kalau 70% sudah terlihat ini siap sekolah, kita lebih pede jadinya untuk mendaftarkan Ananda. Kalau memang secara 50%, ya kembalikan lagi. Usianya baru 6 tahun, sebaiknya memang menunda. Karena semakin ke sini tugas di sekolah dasar juga semakin berat, aktivitas belajar juga semakin tinggi targetnya. Ini yang dikhawatirkan, belum siap sekolah, belum matang sekolah, tapi kita menyiapkan dengan sangat maksimal, tapi memang kematangan juga belum muncul nih, gitu kan, di si anak. Ya. Jadi indikator yang dibagikan ke Ananda tidak untuk dikumpulkan, tapi untuk bekal ayah dan bunda, membantu memberikan stimulasi di rumah. Ada indikator nomor aspek perkembangan terkait bahasa dan komunikasi. Misalkan Ananda mampu mengatasi frustasi dan kegagalan, tapi selama ini masih cenderung nangis, mengamuk kalau ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginannya. Berarti masih belum. Misalkan anak belum mampu mengenal dan menulis namanya sendiri, bisa dibantu dilatih. Ya. Jadi indikator ini bisa membantu ayah dan bunda untuk memberikan stimulasi persiapan pada saat masuk sekolah dasar. Oke, mungkin ini yang saya sampaikan untuk materi persiapan masuk sekolah dasar. Sambil untuk menjelaskan, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan Miss Yeli, kita buka sesi tanya jawab ya untuk ayah dan bunda. Ya, untuk ayah dan bunda boleh yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Bunda, perkenalkan saya dengan Yuni. Saya orang tua dari Raisa TKB 2 ya. Ya, ini saya mau nanya aja terkait yang kuesioner assessment. Ini kan tidak perlu dikumpulkan. Ya, untuk menstimulasi ya. Nah, berarti kan kita assess sendiri anak-anak kita ya Bun ya. Ya Miss. Nah, bentar. Nggak apa-apa, Raisa pengen gabung ya.
Ya, lalu gini Miss, yang mau saya tanyakan, apakah setelah saya assess nih anak saya, ternyata ada poin yang di sini misalkan mulai berkembang, kan ini yang baik saya menurut saya yang baik berarti masuk kategori BSH, berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik ya. Ya. Itu udah baik ya. Nah misalkan ada beberapa poin mulai berkembang nih atau bahkan belum berkembang. Nah apakah kriteria gimana ya, maksudnya apakah cuma di bagian aspek ini aja dia yang mulai berkembangnya, yang lainnya sih overall bagus, nah berarti dia siap, atau apa ya, gimana sih porsinya, apa 50-50 itu dia udah siap dari semua aspek ini, atau bisa kita bilang misalnya yang mulai berkembang cuma 20% kok dari keseluruhan, berarti dia sudah siap, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Miss. Nangkap ya, Miss, ya, maksud pertanyaannya. Nggak apa-apa. Paham. Ya, oke. Siap, Bunda Raisa. Kita hitung yang mudah poin dari setiap aspek perkembangan aja, Bun. Misalkan poin yang pertama di aspek fisik 50%. Kalau sudah 70% insya Allah aman berarti ya. Yang kedua bahasa misalkan. Terus indikator kognitif yang kedua. Maaf ini aduh agak-agak flu, seru banget flu-nya. Yang pertama di aspek fisiknya, kita mencapai nggak sih lebih dari 50% ya kan? Sudah mencapai laku kemampuan emosinya. Kalau misalkan dari 5 indikator ini nih sudah mencapai 60, kayaknya udah pede nih, yakin nih, ada yang kurangnya aja. Insya Allah bisa dibantu nih di 6 bulan ke depan gitu. Ya, jadi dari aspek masing-masing aspek membantu. Ini kan bukan setidaknya alat ukur ini biasa kayak akurat lah Bun sedikit gitu kan. Jadi biasanya nih ada contoh, saya ngelihat dari hasil ini Miss Yanti cuma 50%, tapi saya mau cobalah tes. Ternyata dia coba tuh di THI tahun lalu. Ternyata benar memang anaknya tidak diterima gitu. Jadi kayak alat bantu orang tua untuk meyakinkan bahwa kesiapan sekolahnya ini dari anak saya ini sudah siap atau belum gitu. Kita lihatlah minimal yang memang udah pede itu 70% Bun dari semua aspek. Dari semua aspek masing aspek itu 70% kurang lebih ya, Miss ya. Udah leluasa banget lah, maksudnya skornya juga terbantu ya. Jadi terkadang ada anak yang memang anaknya siap sekolah tapi kalah dari kuota juga ada Bun. Oh iya, ya. Jadi anak ini siap banget di sekolah, bahkan sudah tes secara pribadi ke saya. Ternyata setelah dites di salah satu sekolah, Miss nggak apa, yaudah saya kebetulan yang asesmennya teman saya satu profesi ya, saya coba tanya, ternyata memang skornya memang siap sekolah, cuman hanya karena kalah 1 poin aja Bun. Ada skor yang lebih tinggi, otomatis kan kalah dari kuota ya, gitu kan. Jadi ini juga banyak keluhan dari beberapa orang tua, anaknya sudah siap tapi kok nggak diterima. Itu bukan karena memang anak ini tidak matang sekolah, tapi karena kalah dari kuota juga Bunda, ikut mempengaruhi. Ya, jadi ini sebagai acuan Bunda lah, stimulasi 1 tahun ke depan ya, gitu. Apa yang perlu saya siapkan di rumah. Gitu. Ya karena asesmennya udah mulai dari bulan ini. Jadi kan, waduh ini kayaknya ya insya Allah sih ya kita bisa ya, cuma kan jadi dekat juga. Raisa usia Juli nanti berapa tahun Bun? 6 tahun 8 bulan insya Allah. Oh 6 tahun 8 bulan, berarti sudah hampir 7 tahun ya gitu kan. Insya Allah, iya. Semoga sih indikator sudah banyak terpenuhi dari sini ya. Walaupun mungkin kalau kayak mandi sendiri itu masih baru mulai berkembang gitu kan, karena biasa mandi sendiri kekhawatiran dari orang tua yang takutnya nggak bersih, jadi ada dimandiin terus, tapi nggak apa-apa gitu, minimal dia ada aku mau mandi sendiri Bun, ada inisiatif bertanggung jawab gitu kan, walaupun di pagi hari dimandikan, sore mungkin enggak gitu kan, jadi dia ataupun ketika dia mau ada inisiatif mandi sendiri, tapi kita bisa pantau, kita bisa lihat gitu, kita bisa arahkan, guyur deh pakai sabun Kak gitu kan, atau sikat gigi ya, dia sudah melakukan itu secara mandiri urutannya dan sudah sesuai gitu, itu sudah masuk ke indikator sesuai harapan kita. Oke. Nah gitu, misalkan gitu, aku mau mandi sendiri ya Bunda, ya udah, aku biasanya saya tetap di depan pintu gitu kan. Gitu, saya di depan pintu, saya lihat Bun belum sikat gigi, berarti kan dia inget nih gitu kan,
udah pakai sabun, dia reminder terkadang misalkan ayo deh udah selesai. Aku belum sikat gigi, Bun. Berarti saya sebenarnya urutan dari mandi juga dia sudah tahu gitu kan. Walaupun memang pengawasan masih full dari kita gitu. Ya. Makan sendiri, mungkin bisa lihat dari aktivitas sekolah kita di lunchtime juga sudah bisa. Karena ada juga anak yang memang belum bisa makan sendiri tuh kayak masih berantakan semuanya tuh Bun ya. Masih berantakan, banyak banget. Tapi dia bilang sudah rapi, walaupun hanya berantakannya di area sedikit, berarti dia sesuai dengan harapan. Gitu ya. Bantuannya seperti itu. Kalau ada yang bingung, indikator-indikator ini muncul atau tidak di sekolah, boleh nggak apa-apa tanya Miss-nya ya, untuk Miss Yeli, Miss Martin, ada Miss Adel, Miss Rini gitu, apa namanya, Miss Afifah ya, Wistina, TKB gitu. Jadi dibantu untuk di area sekolah mungkin. Gimana kalau frustasi gagal? Bisa ada satu anak di kelas juga, Miss dia masih selalu pengen banget yang pertama terus belum mau kalau misalkan di urutan ini berarti kan dia belum mau apa namanya mengalami kegagalan. Berarti kan ini bantu di rumah dengan cara apa, sounding misalkan di rumah dengan Dek. Kalau ada sesuatu yang memang Ade belum bisa, nggak apa-apa, kita coba lagi gitu di sekolah maupun di rumah. Jadi kita juga memang harus hati-hati. Kamu sih deh belum bisa, kamu sih gitu kan. Ini terkadang kita keluar banget kalimat-kalimat yang bikin anak langsung down, jatuh gitu kan. Jadi akhirnya mau berbuat lagi. Kamu sih bangunnya kesiangan, jadi nggak bisa ngikut apa-apa. Besok lebih semangat lagi ya bangun pagi, biar bisa ikut aktivitas di sekolah. Jadi kalimat-kalimat itu tuh ikut mempengaruhi ya. Kayak main bersama juga. Kayak kita akan mau pergi sama suami misalkan. Main di rumah sama adik sama kakak, jangan berantem ya. Kan lebih enak main bersama ya Dek, Kak gitu. Kalimat ini nih akhirnya mempengaruhi ke sekolah untuk main bersama, saling sayang gitu. Hal-hal seperti itu, misalkan ketika dia ketika berlari deh berjalan ya gitu. Terus cari gerakan yang bertujuan. Hal-hal seperti itu yang dilakukan di sekolah, terang guru udah bagus banget, tapi di rumah orang tua juga banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang bikin anak langsung down lagi gitu kan. Jadi ketika tidak bisa nggak apa-apa teman-teman. Biasanya guru menyampaikan besok kita coba lagi. Hari ini teman-teman sudah menyelesaikan 1, besok bisa 2 atau bisa 3. Jadi hal-hal seperti itu ya Bunda. Oke Bunda Raisa cukup paham? Cukup Miss. Ya. Disimpan, jangan disimpan aja indikatornya ya, setiap hari dilihat, dicek buat bantuan gitu ya Bun, nggak usah dikumpulin, tenang, nanti Miss Martin nggak akan minta ya, jadi buat buat bantuan ayah sama Bunda gitu. So, silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada Bunda Aisyah sepertinya ya, Bunda Aisyah ya. Iya, saya Miss Bunda Aisyah, kelas TKB 1. Ya, boleh. Ya. Aduh, yang ngamuk lagi yang pertama. Miss, nanti saja deh, Miss. Ada anaknya. Itu. Nggak mau dia kalau nggak mau, Miss. Oh iya. Oke, nggak apa-apa Bun. Atau memang mau konseling sama saya, boleh dijadwalkan nanti dengan Miss Pipi ya. Kita ketemu. Boleh Miss, boleh. Iya, boleh ya. Siap. Oke, terima kasih Bunda Aisyah. Ada lagi yang mau ditanyakan Ayah, Bunda? Yuk. Semoga terjawab ya dari pertanyaan. Saya minta kerjasamanya kepada Ayah Bunda waktu untuk mempersiapkan, walaupun sekolah sudah banyak dibuka ya sekarang ini. Dari hasil tes misalkan diterima, walaupun skornya cukup siap di sekolah, kondisinya yang diterima, setidaknya pada saat masuk nanti di usia tahun ajaran 2023, anak sudah benar-benar matang dan siap sekolah dari indikator yang memang kita sudah siapkan di awal. Ya, karena kematangan sekolah nggak hanya di area kognitif saja yang isinya itu kemampuan untuk mengingat, daya ingat, konsentrasi, kemampuan fokus,
tapi juga selain itu ada kemampuan pra-akademik dasar seperti kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, tapi ada juga kemampuan penyesuaian diri dan kematangan emosi. Bagaimana caranya dia menyesuaikan ke tempat baru sama lingkungan baru. Kematangan emosinya seperti apa, mampu bersikap wajar ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginannya, mampu mengikuti arahan kelas. Itu hal-hal yang termudah. Kayak misalnya anak saya masih belum bisa duduk tenang, masih muter, masih belum mau duduk tenang, masih banyak bengong. Kalau misalkan mengerjakan sesuatu tuh harus kayak disentuh, pakai layar sentuh dulu nih, kerjakan, baru dia mengerjakan gitu di usia TKB gitu kan. Gak usah orang tua sih, ada juga guru yang mengeluhkan seperti itu gitu, sepertinya belum siap, mungkin kekhawatiran dia. Jadi nggak apa-apa gitu, saya sering support ke guru-guru untuk menyampaikan ini secara individu kepada orang tua bahwa Ananda kondisinya seperti ini di kelas. Jadi berarti ada PR yang harus diberikan lebih banyak kepada orang tuanya. Kita kerjasama lagi. Kalau yang dikhawatirkan kalau usianya dia sudah 6 tahun setengah, ya. Sebenarnya itu kematangannya sudah harus lebih baik ya, tapi kalau usianya masih 5 tahun 8 bulan sekarang, setidaknya orang tua bisa berpikir lebih baik mengulang untuk di tahun depan lagi. Kalau memang masih banyak indikatornya belum terpenuhi secara maksimal. Kasihan. Ya, misalkan ada rutinitas yang bangun datang ke sekolahnya juga misalkan masih ntar jam 8, ntar setengah 9, misalkan. Itu juga berpengaruh. Itu kan tadi ada indikator itu ya, gitu ya, Miss Shelly atau Miss Martin. Kita lihat indikator itu tuh, gitu. Kan ada beberapa siswa mungkin keluhan dari guru kelas TKB yang, Miss, datangnya masih belum oke. Nah, itu lihat, Miss, indikatornya, gitu. Sampaikan bahwa itu salah satu indikator ke anak untuk matang sekolah. Ya. Berarti itu yang perlu distimulasi. Nah, orang tua rutin untuk membangunkan pagi atau tidur sesuai dengan waktu jam 9, sudah di setengah 9 sudah matikan lampu, aktivitas sudah mulai dikurangi, sudah tidur jam 9. Lalu bangun pagi memang agak butuh waktu, agak sulit, nggak tega pasti gitu, tapi setidaknya setengah 6 itu sudah dibangunkan. Jadi ada jeda pada saat jarak untuk, jadi walaupun nggak langsung mandi, tapi duduk nemenin dulu gitu kan, membangunkan pagi. Awal-awal pasti nangis, awal-awal pasti bukan kebiasaannya dia, pasti marah, tapi untuk membentuk perilaku baru itu nggak langsung satu hari sudah langsung membentuk perilaku baru. Behavioristik itu perubahan perilaku itu butuh lebih dari 20 hari untuk membentuk perilaku baru. Jadi pelan-pelan ketika membangunkan Ananda yang memang awal itu masih nolak, besokannya aduh ribet banget deh, ngambek segala macam semaunya dia aja misalkan. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus memang rutin dibangunin setiap pagi dengan caranya pelan-pelan, dan untuk membentuk kebiasaan baru juga butuh waktu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Ayah, Bunda. Boleh ya, silakan nanti tanya ke guru kelasnya terkait indikator untuk membantu dan cara menstimulasinya seperti apa. Nanti biasanya guru-guru kelas juga bertanya kepada saya terkait kasus atau beberapa permasalahan teman-teman yang memang dialami. Jadi insya Allah kita sinergi sama-sama untuk mempersiapkan Ananda masuk sekolah dasar. Bagaimana, Miss Shelly atau Miss Sulis? Ya. Mengisi daftar hadir, ya. Mohon Ayah Bunda. Dan jangan lupa minta sesi untuk dibuka video untuk dokumentasi kegiatan kita ya, Miss Sulis ya. Sambil menunggu, boleh kita buka dulu videonya. Betul, Miss. Kalau juga Ayah dan Bunda sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, baiknya kita sesi foto aja. Ya, nggak apa-apa sambil nunggu kita buka sesi. Oke. Nah, boleh diaktifkan kameranya Ayah dan Bunda untuk dokumentasi. Ada Bunda Ale. Ya. Ini ada Bunda Eca juga nih. Oh, dia psikolog juga nih ya. Udah mahir lah kalau ini mah ya. Masih sama-sama belajar, Miss, kita, Miss.
Iya, makasih sudah hadir ya Bun. Bunda Aisyah. Kayaknya materinya tuh udah hafal banget kalau Bunda Aisyah tuh ya. Bunda Aisyah, Bunda Rere, Bunda Elo, boleh hubu apa ya? Kita hubu. Bun Malik, kita buka videonya. Boleh silakan dikasih aba-aba Misulis. Bunda Zafran juga terima kasih sudah hadir. Ya, baik, kita mulai ya dan Bunda untuk slide pertama. Hitungan ketiga kita mulai foto. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Ya, lanjut slide kedua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gitu, Bunda Rafa, terima kasih Bunda Rafa, Bunda Denis, Bunda Geno, makasih banyak, Masya Allah. Bunda Renam, Bunda Sila ya, oke, Bunda, aduh banyak banget ini, Bunda Arsa juga, Masya Allah, terima kasih untuk orang tua TKB. Tapi nggak apa-apa, kita buka selanjutnya. Kalau ada orang tua yang masih bingung, mau konseling, boleh silahkan ke Miss Vivi atau dibantu ke Miss Ayu dulu nanti untuk dijadwalkan untuk konsultasi dengan saya terkait bingungnya atau memang butuh jawaban atau kepastian atau hal-hal yang memang Bunda masih khawatir, nggak apa-apa, kita buka sesi untuk konseling di sekolah gitu. Komite terima kasih banyak ya Bunda Malik. Sama-sama Miss Yanti. Saya kira sudah berganti baju gitu ya buat acara hari ini. Oh, belum ya. Oke, sip. Gimana Miss Sulis? Ditutup? Oke Miss, yuk kita cukupkan. Yes, sip. Ayah dan Bunda berhubung sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya cukupkan ya hari ini kegiatannya. Terima kasih banyak kepada yayasan, kepada kepala sekolah, narasumber, sekolah-sekolah Miss Yanti, Komite TK Friends, guru-guru, ayah dan bunda, orang tua TKB ya, dan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dan sekolah. Untuk mengakhiri acara pagi hari ini, kita baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, terima kasih. Dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Latif, makasih juga. Baru lihat ini ya. Iya, pamit semuanya. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu lagi di sekolah. Terima kasih ayah dan bunda. Terima kasih Miss dan Mister, bunda-bunda komite. Bye-bye.